Berikutnya yang 2.1, jadi masih untuk yang drug substance atau zat aktif, itu selection of batches, pemilihan batch. Jadi data untuk formal stability studies, uji stabilitas yang digunakan untuk registrasi, itu datanya harus berasal dari uji terhadap 3 batch primer dari drug substance. Nah, primary batch. Jadi primary batch itu adalah batch yang diuji untuk pendaftaran. Nanti ada komitmen batch, nanti dibaca lagi tadi di glossarium ya. Jadi minimal 3 primary batch. Kemudian batch ini adalah batch yang dibuat minimal adalah pilot scale dengan rute sintesis yang sama dengan yang nantinya akan dibuat atau dipasarkan, dan menggunakan metode pembuatan yang sama atau yang mensimulasi proses yang dipakai untuk produksi. Jadi skalanya skala pilot, kemudian rute sintesisnya yang sama. Ini rute sintesis ya, karena ini adalah pembuatan zat aktif, bukan pembuatan sediaan. Pembuatan zat aktif adalah sintesis obat. Jadi rutenya sama, kemudian metode pembuatannya sama, dan mensimulasi final proses yang digunakan untuk produksi atau batch produksi. Kemudian the overall quality of the batch of drug substances, yang di kualitas ya, atribut kualitas yang dipakai untuk formal stability studies ini, untuk uji stabilitas formal ini, mewakili kualitas dari bahan yang digunakan untuk produksi, skala produksi. Jadi ini seleksi batch-nya yang mungkin yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah 3 primary batch yang skalanya batch-nya itu skala pilot dan dibuat dengan synthetic route yang sama dengan batch produksi, juga cara pembuatannya sama dengan batch produksi. Kemudian container closure system-nya ketika uji stabilitas itu zat aktifnya itu dikemas atau disimpan di dalam suatu container closure system, sistem pengemas yang sama dengan sistem pengemas yang nantinya akan dipakai pada produksi atau yang dicantumkan di dalam dokumen registrasi. Jadi menggunakan pengemas yang sama dengan yang digunakan untuk produksi atau yang didaftarkan. Kemudian spesifikasi dari API ini atau drug substance. Spesifikasi yaitu daftar tes, uji, reference to analytical procedure, kemudian kriteria keterterimaan, itu adalah paket spesifikasi yang ada, yang diatur pada dokumen lain, yaitu Q6, Q6A, Q6B, Q6. Kemudian selain juga specification for degradation product yang pada Q3 ini tidak kita bahas ya. Q6, Q3. Maka stability studies ini perlu juga untuk atau harus ya meliputi pengujian terhadap atribut-atribut kualitas ini ya. Atribut-atribut kualitas yang ditetapkan ini di Q6, Q3 yang itu dengan berjalannya waktu bisa berubah, susceptible to change during storage. Selama penyimpanan bisa berubah atribut kualitas ini, maka perlu diikutkan di dalam uji stabilitas. Ya, berubah sehingga karena nanti akan mempengaruhi kualitas, safety dan efikasi. Yaitu misalnya adalah sifat fisik, sifat kimia, biologis, mikrobiologis. Sifat-sifat ini atau atribut-atribut ini perlu diikutkan di dalam uji stabilitas formal. Selain
Selain essay penetapan kadar ya, tapi juga meliputi perubahan fisik, perubahan mikrobiologis. Kemudian validated stability indicating analytical procedure should be applied. Jadi yang untuk yang kimiawi itu harus menggunakan prosedur analitis metode analisis yang stability indicating. Tadi bisa membedakan antara senyawa induk dengan senyawa hasil degradasinya. Kemudian whether and to what extent application should be performed will be depend on the result. Jadi apakah perlu replikasi atau tidak nanti dilihat dari hasil dari uji validitasnya. Perlu replikasi atau tidak. Jadi nih selain kadar degradasi berkaitan dengan sifat kimiawi, juga atribut-atribut yang lain yang merupakan bagian dari spesifikasi kualitas itu perlu juga dipantau dan dimasukkan dalam uji stabilitas ini. Kita potong dulu supaya tidak terlalu panjang.